Anda, siapakah itu Abu Abbas As-Saffah? Setelah berakhirnya dinasti Umayyah, dunia Islam memasuki babak baru. Pada tahun 750 Masehi, sebuah revolusi besar terjadi. Keturunan Al-Abbas bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah, bangkit memperjuangkan kepemimpinan dengan dukungan banyak pihak, terutama dari wilayah Persia dan para intelektual yang berharap akan muncul pemerintahan yang lebih egaliter. Maka lahirlah dinasti Abbasiyah dengan khalifah pertamanya, yakni Abu al-Abbas As-Saffah. Namun, bukan masa As-Saffah yang paling dikenal, melainkan masa adiknya Abu Ja'far al-Mansur yang meletakkan fondasi kokoh kerajaan Baghdad pertama peradaban Islam. Pada masa Al-Mansur, ibu kota baru dibangun, Baghdad. Kota ini bukan sekedar pemerintahan, tetapi juga pusat tamadun, pusat ilmu, pusat diplomasi, dan pusat perdagangan. Baghdad menjadi mercusuar zaman keemasan Harun ar-Rasyid al-Ma'mun. Lalu datanglah dua khalifah yang namanya harum dalam sejarah, yaitu Harun ar-Rasyid al-Ma'mun. Pada masa merekalah Islam mencapai puncak kejayaan intelektual. Para raja dari negeri jauh mengirim hadiah demi menjalin hubungan dengan Baghdad. Ilmu didukung penuh, ilmuwan dihormati, dan keadilan ditegakkan. Disinilah karya-karya ilmiah Yunani, Persia, India, dan Romawi diterjemahkan ke bahasa Arab. Disinilah para ilmuwan berkumpul, semuanya bersatu mencari kebenaran. Ilmu menjadi cahaya, akal dan wahyu menjadi berdampingan. Ulama, cendekiawan, dokter, ahli matematika, ahli filsafat, dan ahli astronomi semuanya mendapatkan tempat. Hak perempuan dalam pendidikan mulai diperhatikan. Islam saat itu menunjukkan kepada dunia bahwa peradaban besar lahir ketika ilmu dipadukan dengan iman, ketika pemerintahan mengabdi kepada rakyat, bukan sebaliknya. Awal kemunduran, namun sejarah juga mengajarkan bahwa kejayaan juga tidak bersifat abadi. Kemunduran Abbasiyah mulai ketika para penguasa sibuk berebut kekuasaan, intrik politik, dan perebutan tahta muncul. Kekuasaan daerah memberontak dan memisahkan. Korupsi menyusup ke pemerintahan, dan puncaknya terjadi ketika bangsa Mongol menyerbu Baghdad tahun 1258 Masehi. Perpustakaan Baitul Hikmah dibakar, buku-buku ilmu dibuang ke sungai Tigris hingga airnya dikatakan menghitam oleh tinta. Itulah salah satu tragedi terbesar dalam sejarah umat manusia. Hikmah besar untuk umat Islam. Dinasti Abbasiyah memberikan kita pelajaran besar, yaitu Islam berjaya ketika umatnya mencintai ilmu. Islam kuat ketika pemerintahan adil. Islam berpengaruh ketika umat bersatu. Islam menjadi mercusuar ketika akal, iman, dan ilmu dipadukan. Kejatuhan mereka bukan karena mereka kurang cerdas, bukan karena mereka miskin, tetapi karena perpecahan, ketidakadilan, cinta dunia, jauh dari kata semangat. Sejarah bukan untuk diceritakan, tetapi untuk dijadikan cermin.